namanya usia SMP ke atas, itu resikonya adalah diinteraksi. Resiko diinteraksi. Rata-rata anak mulai nyun sewu nggih, wani karo wong tuwa. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331. Bagaimana agar kita bisa mendidik anak kita menjadi Rabbani? Kalau bapaknya sudah Rabbani belum? Berusaha, Masya Allah. Baik. Berarti sama-sama belajar untuk menjadi Rabbani. Anak di pondok mereka rajin karena ada aturan. Jam sekian bangun, kemudian jam sekian harus murojaah hafalan, jam sekian harus belajar, jam sekian dan seterusnya. Tapi nek ning omah cekelane napa? Masya Allah. Suwe ra nyekel HP, akhirnya nyekel HP. Itu sampai malam, jam 11 belum tidur, saya dolanan HP. Namanya usia SMP ke atas. Itu resikonya adalah diinteraksi. Rata-rata anak mulai nyun sewu nggih, wani karo wong tuwa, kadang wis ra nurut. Tapi nek karo kanca nurut nggih. Sama temennya itu taat dia, nurut nggih. Dijak koncone nurut, dikongkon ngene nurut. Tapi karo wong tua nih ora gelem. Padahal sing ngekei nafkah wong tuane, SPP-ne dibayari wong tuane, nurute karo koncone. Ini anak yang menyekutukan orang tua dengan temannya ya. Selanjutnya, kalau seperti ini bagaimana caranya? Sebenarnya yang mengherankan justru orang tua, Pak. Kadang kita sendiri kaget ya. Kenapa orang tua itu senang anaknya liburan? Sehingga kadang saya sendiri punya pondok, Pak. Orang tuanya itu berharap anaknya itu cepat libur. Dan kalau balik ke pondok, balik telat. Udurnya itu udur orang tua, anaknya nggak masalah. Tapi orang tuanya yang udur. Dia menyadari anaknya kalau di pondok itu lebih rajin daripada di rumah. Tapi di saat yang sama, nek waktunya liburan, kadang dijemput sebelum waktunya. Penjemputan misalnya besok, 2 hari sebelumnya sudah dipapak, sudah dijemput. Begitu waktunya balik, senengane telat. Harusnya hari ini, mohon maaf Pak Ustadz, hari ini kami nggak bisa, bisanya pekan depan. Masya Allah. Subhanallah. Sehingga kadang bisa jadi ya, proses pendidikan kita itu gagal gara-gara kerjasamanya tidak maksimal. Saya punya santri. Santri ini sebenarnya nggak punya masalah. Tapi ibunya itu sering kali nakoni. Piye ning pondok, enak ning omah apa ning pondok? Ya sing jenenge cah cilik ya. Apa dia jawab? Ya enak ning omah kan ngono. Namanya disuruh membandingkan antara di rumah dan di pondok. Di pondok toiletnya untuk bareng-bareng. Makanya tidak seenak di rumah. Ketika tidur nanti ranjangnya tingkat ya. Dan masih banyak harus nyuci sendiri, harus ini. Nah, disuruh bandingkan piye enak di rumah atau di pondok ya. Santri pasti akan jawab enak di rumah. Ya sudah, besok keluar saja ya dari pondok. Metu tenan itu anaknya. Orang tua yang benar gimana? Kamu harus sabar. Proses belajar itu harus sabar. Kamu harus berjuang, ditahan, betah-betah. Namanya juga orang belajar. Ngasih motivasi. Seharusnya kan seperti itu. Iki malah dikongkon muleh kan gitu. Makanya secara pribadi, ketika saya punya pondok ya, karena pondok saya baru 2 tahun, justru menasihati orang tuanya lebih angel dibandingkan nasihati anaknya. Saya terus terang, yang bikin gagal belajar itu orang tua, terutama yang di pondok. Karena orang tua tidak ngasih motivasi, bahkan gembosi kan itu. Sehingga anaknya nggak punya masalah, malah digembosi kayak gitu. Ya sudah besok homeschooling aja di rumah. Akhirnya dia keluar terus nggak mondok, nggak tahu nasibnya gimana.
Ada juga misalnya anak yang dia punya masalah dengan gurunya, dengan musyrif ya. Kalau musyrif kan berarti yang berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Kemudian orang tuanya ngomong sama anaknya, kamu punya hak, bela hakmu. Akhirnya apa? Wani karo guru nih. Gara-gara wong tua nih. Akhirnya suasananya jadi nggak maksimal ketika orang tuanya memberikan motivasi yang berbeda kepada anaknya. Nah yang kayak gini kemudian kita yang menetralisir. Apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, ada keluhan apa. Yang namanya pondok kan pasti ya. Kok makannya kayak gitu pak? Hai pondok kon makan pizza tiap hari ya. Bayarmu berapa kan gitu. Pondok tiap hari suruh makan yang ini, makan yang itu. Nanti biayanya jadi terlalu membengkak. Mahal. Kita tekan biayanya dan anak kita kasih makan mungkin tidak semewah ketika ada di rumah. Karena ini dalam tahapan belajar. Tapi nyuwun sewu kadang orang tuanya yang tidak maksimal. Jadi pendidikan sering gagal karena tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya. Ketika di rumah gimana Pak? Mungkin ya Anda bisa berikan cita-cita. Motivasi cita-cita itu terkadang mengarahkan anak untuk rajin sendiri. Misalnya ya, kamu pengen gak kuliah di Madinah? Pengen. Tak tunjukkan nih kuliah di Madinah. Itu Ustadz itu dulu kuliah di Madinah. Yang itu kuliah di Madinah. Di sana nanti bisa umroh berkali-kali. Padahal sebenarnya gak bisa ya. Karena ada aturannya. Nanti kamu bisa haji tiap tahun. Gratis. Padahal aslinya bayar. Mahasiswa Madinah kalau mau haji bayar ya. Meskipun orang tuanya juga gak ngerti. Tapi dia ngasih motivasi seperti itu. Kamu nanti bisa umroh, bisa haji. Kamu nanti ketemu dengan banyak syekh, banyak forum pengajian. Di Masjid Nabawi itu adem, suasananya enak, nyaman. Ada banyak halaqah pengajian. Jadi yang disampaikan enak-enaknya. Anak kan termotivasi. Pengen gak? Pengen. Nah, makanya nek pengen kayak gitu, kamu harus hafal 30 juz. Setelah itu belajar bahasa Arab dengan lancar. Nah, insya Allah nanti anak itu kadang terbawa sendiri. Jadi motivasi dari dalam itu lebih kuat daripada cuman permintaan yang sifatnya sesaat. Kalau dia sudah punya cita-cita, saya pingin di titik ini, nah itu biasanya akan berangkat sendiri. Tapi kalau belum punya itu, ya jadinya ya didorong berkali-kali, akhirnya mogok berkali-kali ya. Didorong, mogok meneh, didorong, mogok lagi. Tapi kalau dia punya cita-cita, kadang dia ngegas sendiri. Wallahu a'lam.